Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Marhaban ya Ramadan buat kalian yang butuh privasi, yang ingin konsultasi, ingin pengobatan tapi malu. Ya, butuh privasi silakan bisa hubungi kami di nomor 081214160701. Konsultasi gratis, privasi 100% terjaga aman. Jadi buat yang malu-malu pengen konsultasi ke spermatohea atau kartu mani bocor boleh banget, silahkan. Atau seputar kesehatan pria lainnya. Oke sobat dokter santuy, bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap lancar meskipun dalam keadaan spermatohea atau masih dalam katup mani bocor. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sebagai umat muslim, kita harus berbondong-bondong mengejar, berlomba dalam meningkatkan ibadah kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal yang bermaksiat. Contohnya adalah PMO. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita masih PMO. Itu salah besar. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan kesehatan kita dengan berpuasa. Berpuasa itu adalah waktu yang sangat cocok untuk pengobatan. Bulan Ramadan itu bisa meningkatkan kesembuhan lebih cepat dibandingkan waktu yang sebelumnya. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, jantung kita itu akan lebih kuat, gula darah kita akan stabil, tubuh itu akan detoksifikasi, membuang racun-racun. Ketika berpuasa, si metabolisme tubuh itu akan bekerja secara berbeda, akan fokus dalam pembuangan pembuangan racun-racun ya yang ada di dalam tubuh kita. Pembuangan secara alami oleh sel-sel tubuh, sehingga detoksifikasi atau detoks secara alami terjadi di dalam tubuh kita. Oke baik sobat dokter santuy, di kesempatan kali ini saya akan memberikan kiat-kiat penyembuhan selama bulan Ramadan. Ingat, mumpung bulan Ramadan ya, karena momen ini terjadi setahun satu kali. Jangan sampai kita menyiapkan waktu ini adalah golden time ya, golden time untuk pengobatan. Untuk kiat penyembuhan, hal sederhana yang bisa kalian lakukan adalah dimulai ketika sahur. Biasakan ketika sahur kalian konsumsi makanan yang sehat ya, makanan yang kaya akan nutrisi. Jangan sampai sahur kalian mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti junk food, makanan pedas ya. Lebih baik konsumsi sayur dan buah, ikan, ayam itu juga boleh. Ayam kampung tapi ya, bukan ayam lehor. Kalau bagusnya itu bagian dada. Jadi ketika sahur ini kalian diawali dengan hal-hal yang menyehatkan. Ya. Jadi jangan sampai ketika sahur ini malah dibuat tubuh ini diisi oleh zat-zat racun ya, contohnya seperti junk food, gorengan gitu. Karena kandungan minyak yang ada di gorengan itu minyak jelantah itu racun pada tubuh kita, sehingga untuk proses penyembuhan itu akan relatif lama ya. Terus ketika selama berpuasa ya, kondisi tubuh kita itu kan dalam keadaan yang kosong ya, tanpa ada asupan makanan dan minuman. Nah ini adalah waktu yang bagus untuk detoks tubuh, untuk pembuangan racun. Kalian bisa ketika pagi hari
biasakan senam kegel ringan ya. Senam kegel 15 menit ya. Setelah sahur, misalnya setelah sholat subuh pagi hari, senam kegel rutin ya 15 menit yang lakukan gerakan-gerakan ringan. Untuk gerakannya kalian bisa lihat di YouTube channel saya. Gak apa-apa kalian ketika Ramadan itu perbanyak tidur juga nggak apa-apa. Ya karena istirahat ini ya dalam tidurnya orang puasa ya bernilai ibadah juga dan cukup baik untuk kesehatan tubuh. Itu ketika bulan puasa ini fokus kalian akan berbeda di hari biasanya. Fokus ketika bulan puasa ini kalau bisa tingkatkan ibadah kita dengan tadarus Quran, dengan perbanyak sholat sunnah, misalnya sholat sunnah duha atau mungkin sholat sunnah lainnya. Seperti itu sholat sunnah yang sebelum disunahkan dilaksanakan sholat fardu seperti itu. Jadi fokus kita ketika bulan Ramadan ini ya gunakan dengan fokus-fokus yang bernilai ibadah sehingga untuk berpikir untuk PMO, berpikir untuk melihat konten-konten seperti itu tidak ada. Jadi pikirannya adalah kalau saya ibadah insya Allah jadi momen yang tepat ya untuk berdoa untuk supaya Allah itu beri kesembuhan kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini itu akan lebih mustajab. Jadi doa kalian akan lebih mustajab. Nah, berdoa ketika misalkan berbuka puasa, nah itu akan lebih mustajab. Jadi saya juga ya belajar ngaji gitu. Jadi ketika kalian berdoa, nah doanya itu ketika hendak berbuka atau ketika berbuka gitu, itu kalian membacakan doa sebelum kalian makan, itu doa kalian akan lebih mustajab gitu, akan lebih dikabulkan insya Allah ya. Kalian memohon agar katup mani bocor atau spermatozoa itu bisa sembuh, dan memohon juga untuk dihindarkan dari hal-hal yang berbau pornografi atau konten negatif. Jadi dihindarkan dari hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak baik gitu. Jadi dihindarkan dari hal-hal yang membuat diri kita mental kita itu rusak ya, contohnya PMO gitu atau konten pornografi. Memohon ya kepada Allah. Terus ketika berbuka puasa jangan langsung meminum es ya, karena gini, tubuh 12 jam itu tidak ada asupan air, tidak ada asupan makanan. Jadi kalau kita mengkonsumsi es itu si tubuh ini kaget gitu, kaku. Jadi si metabolisme itu ya nantinya ketika kalian konsumsi obat itu nanti mencernanya kurang baik gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kalian berbuka itu konsumsi air putih dulu gitu, atau mungkin air hangat kalau bisa, baru nanti mungkin kalau pengen es baru konsumsi atau minum es gitu, lalu konsumsi makanan seperti biasa. Biasakan ketika berbuka itu jangan makanan pedas ya, jangan konsumsi makanan yang tidak sehat, junk food, gorengan. Makanan pedas lah boleh sesekali, itu pun kalau bisa gunakan cabai atau sambal gitu, jangan pedasnya pedas aida gitu, boleh gitu sekali-kali. Jadi ketika berbuka puasa juga sama seperti sahur, konsumsi makanan yang sehat, kaya akan nutrisi, dan makanan ini bagus untuk metabolisme tubuh ya, bagus untuk mencerna obat gitu, jadi mendukung gitu ya. Nanti juga sama lakukan pola yang tadi saya lakukan setiap kalian dari awal sampai sahur, pokoknya fokus kepada ibadah, fokus tingkatkan ibadah gitu. Jangan sampai ketika kalian berpuasa malah menyia-nyiakan waktu kalian dengan melihat hal konten-konten seperti itu. Kalau ada konten seperti itu langsung skip ya, langsung di
scroll seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya tipsnya. Buat kalian yang mau konsultasi, mau pengobatan, boleh banget silahkan dikonsultasikan di nomor WhatsApp kami di 0812 1416 0701. Insya Allah saya akan bantu kalian.